Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni, NIM 2014-10172, kelas 4E Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan bab 10 tentang regresi nonlinier, mata kuliah Statistik 1, dosen pengampu Bapak Agung Saputra MM. Regresi nonlinier adalah regresi yang variabel-variabelnya ada yang berpangkat. Bentuk grafik regresi nonlinier adalah berupa lengkungan. Bentuk-bentuk regresi nonlinier antara lain regresi kuadratis atau parabola dan regresi eksponensial. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang regresi kuadratis atau regresi parabola. Regresi kuadratis adalah regresi dengan variabel X ada yang berpangkat 2. Bentuk regresi kuadratis adalah Y aksen sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Keterangannya, Y aksen yaitu variabel terikat, X yaitu variabel bebas, A, B, C yaitu konstanta. Nilai A, B, C dapat dicari dengan menggunakan persamaan normal atau persamaan 3 variabel, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sigma Y sama dengan N dikali A plus B dikali sigma X plus C dikali sigma X kuadrat. Yang kedua, sigma XY sama dengan A dikali sigma X plus B dikali sigma X kuadrat plus C dikali sigma X pangkat 3. Yang ketiga, sigma X kuadrat Y sama dengan A dikali sigma X kuadrat plus B dikali sigma X pangkat 3 plus C dikali sigma X pangkat 4. Nah, dalam bentuk diagram pencar digambarkan sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri bahwa bentuk diagram pencar regresi kuadratis yaitu melengkung ke bawah. Yang selanjutnya yaitu contoh soal. Diketahui data dari variabel X dan Y sebagai berikut. X itu dengan data 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, dan Y yaitu 4, 6, 7, 9, 8, 7, 4, 3. Yang pertama, buatlah persamaan garis regresinya dengan bentuk kuadratis, yaitu Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Yang kedua, berapa nilai ramalan Y jika X sama dengan 4. Penyelesaian. Untuk mengetahui persamaan regresi kuadratis, langkah yang pertama yaitu kita membuat tabel terlebih dahulu. Bisa dilihat sendiri. Di dalam tabel berisi X, Y, X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, Y kuadrat, X, Y, X kuadrat, Y. Untuk mencari nilai X kuadrat, yaitu nilai X dikuadratkan. Dan untuk mencari nilai X pangkat 3, nilai X itu dipangkat 3-kan. Dan untuk mencari X pangkat 4, nilai X-nya dipangkat 4-kan. Nah, untuk mencari Y kuadrat, yaitu nilai Y-nya dikuadratkan. Untuk mencari X, Y-nya, yaitu nilai X dikali nilai Y. 1 dikali 4, sama dengan 4, dan begitu seterusnya sampai 30. Dan untuk mencari nilai X kuadrat Y, yaitu nilai dari X kuadrat dikali dengan nilai Y. 1 dikali dengan 4, yaitu 4, dan perhitungannya begitu ya, sampai seterusnya sampai 300. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu dimasukkan ke rumus persamaan regresi kuadratis. Ini ya, seperti ini. Nah, untuk persamaan yang pertama yaitu 48 sama dengan 8A plus 43B plus 305C. Untuk persamaan yang kedua yaitu 245 sama dengan 43A plus 305B plus 2449C. Untuk persamaan yang ketiga yaitu 1571 sama dengan 305A plus 2449B plus 20.981C. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu eliminasi dan substitusi. Untuk mengeliminasi nilai A, maka kita hitung dulu persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, untuk persamaan satunya itu dikali 43, dan untuk persamaan 2-nya dikali 8. Sehingga menghasilkan persamaan 4, yaitu 104 sama dengan min 591B, min 6477C. Nah, untuk
Selanjutnya yaitu mencari persamaan 5. Untuk mencari persamaan 5, maka kita eliminasi dulu nilai A-nya dengan menghitung persamaan 1 dan 3. Untuk persamaan 1 itu dikali 305 dan untuk persamaan 3-nya dikali 8. Sehingga nilai A-nya habis ya. Maka persamaan 5-nya yaitu 2072 sama dengan min 6477B min 74.823C. Setelah itu kita eliminasi nilai B dengan menghitung persamaan 4 dan 5. Untuk persamaan 4, kita kali dengan 6477. Dan untuk persamaan 5-nya, kita kali 591. Sehingga didapat nilai C-nya yaitu 7,36. Nah, selanjutnya kita masukkan ke persamaan 4 untuk mengetahui nilai B-nya. Nah, nilai persamaan B yaitu 104 sama dengan min 591B min 6477 dikali dengan C-nya. C-nya yaitu 7,36. Sehingga dihasilkan nilai B yaitu min 80,83. Nah, untuk mencari nilai A-nya, kita masukkan ke persamaan 1. Persamaan 1 yaitu 48 sama dengan 8A plus 43 dikali B, nilai B-nya yaitu min 80,83 ditambah 305 dikali C, nilai C-nya yaitu 7,36. Nah, sehingga didapatkan nilai A-nya yaitu 159,86. Nah, untuk persamaan regresi kuadratisnya adalah Y sama dengan 159,86 dikurang 80,83X plus 7,36X kuadrat. Untuk pertanyaan kedua yaitu ramalan Y untuk X sama dengan 4. Tinggal kita masukkan saja ke persamaan regresi kuadratisnya. Y sama dengan 159,86 dikurang 80,83 dikali 4 ditambah 7,36 dikali 4 kuadrat. Hasilnya yaitu Y sama dengan min 45,7. Yang selanjutnya yaitu regresi eksponensial atau logaritma. Regresi eksponensial adalah regresi dengan variabel X berpangkat konstanta B atau konstanta B berpangkat X. Bentuk umum regresi eksponensial adalah Y sama dengan A dikali B pangkat X. Keterangannya Y yaitu variabel terikat, X yaitu variabel bebas, AB yaitu konstanta atau penduga. Nah, untuk menentukan nilai A dan B, bentuk persamaan yang tadi itu harus ditransformasikan menjadi bentuk persamaan linear dengan menggunakan logaritma. Y sama dengan A dikali B pangkat X menjadi log Y sama dengan log A plus B log X. Misalkan log Y sama dengan Y1, log A sama dengan A1, dan log X sama dengan X1. Sehingga didapatkan rumus yaitu B sama dengan N dikali sigma X1 Y1 dikurang sigma X1 dikurang sigma Y1 per N dikali X1 pangkat 2 dikurang sigma X1 kuadrat. A1 sama dengan Y bar dikurang B dikali X bar 1. Dalam bentuk diagram pencar digambarkan sebagai berikut. Nah, ini gambar dari diagram pencar regresi eksponensial, yaitu melengkung ke samping. Contoh soalnya, diketahui data dari variabel X dan Y sebagai berikut. Nah, nilai X yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. Nilai Y-nya yaitu 4, 6, 7, 9, 8, 7, 4, 3. Buatlah persamaan regresi eksponensialnya. Berapa nilai ramalan Y jika X sama dengan 4? Penyelesaian. Nah, untuk mengetahui persamaan regresi eksponensial, langkah yang pertama yaitu membuat tabel terlebih dahulu dengan menghitung
log X atau X1, log Y atau Y1, X1 kuadrat, X1, Y1. Nah, untuk mencari X1 kuadrat yaitu nilai X1 atau log X-nya itu dikuadratkan. Untuk mencari X1, Y1 yaitu tinggal dikali saja nilai dari X1 dikali dengan nilai dari Y1. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu kita masukkan ke rumus persamaan B sama dengan N dikali sigma X1 Y1 dikurang sigma X1 dikurang sigma Y1 per N dikali X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat. Nah, dan hasilnya yaitu min 0,022. Selanjutnya yaitu menentukan nilai A1 dengan rumus A1 sama dengan Y bar dikurang B dikali X1 bar. Untuk mencari nilai Y bar yaitu dengan cara jumlah nilai Y dibagi dengan jumlah data Y. Jumlah nilai Y yaitu 6,006 dan jumlah data Y yaitu 8. Sehingga 6,006 dibagi 8. Lalu dikurangi dengan nilai B yaitu min 0,022 dan dikali dengan X1 bar. Cara mencari nilai X1 bar sama dengan cara mencari nilai Y bar, yaitu dengan cara jumlah nilai X1 dibagi dengan jumlah data X1. Jumlah nilai X1 yaitu 5,054 dan jumlah data X1 yaitu 8. Sehingga didapat nilai Y1 sama dengan 0,737 dan nilai A-nya sama dengan 5,458. 5,458 didapat dari hasil log 0,737. Nah, persamaan regresi eksponensialnya adalah Y sama dengan 5,458X pangkat min 0,022. Dan untuk pertanyaan yang B, ramalan Y untuk X4, kita tinggal masukkan saja nilai X-nya ke persamaan regresi eksponensialnya, yaitu Y sama dengan 5,458 dikali 4 pangkat min 0,022 sama dengan 5,458 1 per 4 pangkat 0,022. Kenapa 1 per 4 pangkat 0,022? Karena jika min dipindah posisi ke bawah, maka hasilnya itu jadi positif. Sehingga nilai Y-nya didapat yaitu 5,294. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.